Ya. Klien Anda kayaknya sibuk banget ya, sombong banget, harus ditunda begitu ya? Super sibuk begitu. Lebih sibuk dari presiden? Ya, tentunya dengan kesibukannya masing-masing, dalam kapasitasnya masing-masing, setiap warga negara punya hak untuk mengajukan permohonan penundaan penjadwalan kepada otoritas dalam hal ini penyidik. Sudah diajukan? Dan kami sudah ajukan. Diterima atau? Ya kami, ya sudah diterima. Sudah diterima? Kan? Nah, bahkan, jadi besok nggak ada pemeriksaan ya? Iya, bahan penyidik kemudian secara kooperatif menghubungi sejumlah PIC kami. Karena kami ada banyak, kami bagi tim-tim untuk mengawal, ada Bu Kurnia sendiri, ada Arief Nugroho sendiri, dan sebagainya. Tadi sudah dihubungi juga tentang rencana penjadwalan pasca 17 Agustus itu kapan begitu. Dan kami tentu harus rapat dulu dengan sejumlah tim yang memang kami harus tetapkan. Karena ada dua hal yang harus kami pastikan. Pertama, kesiapan klien itu sendiri. Yang kedua, kesiapan tim untuk bisa mendampingi agar juga panggilan nanti bisa kami penuhi sesuai dengan jadwal yang diinginkan oleh penyidik. Tapi ada hal lain yang sebenarnya kurang terpotret tadi. Apa secara itu? formal kan kami mengajukan permohonan penundaan, tapi secara material kami juga tadi komentari tentang lambannya eksekusi terhadap Sylvester Matutina yang sudah inkrah putusannya. Saya masih ingat 28 Juli yang lalu saya hadir di sini diskusi bersama Sylvester Matutina, dan ujaran-ujaran ancaman itu masih muncul dari Sylvester Matutina. Karena itulah kami menindaklanjuti untuk melindungi klien kami. 31 Juli 2025 datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mempertanyakan bagaimana mungkin ada putusan yang sudah 6 tahun divonis sejak 2019 tapi hingga hari ini tidak dijalankan. Dan kemudian kasus Sylvester kan beda dengan urusan klien Anda. Ya, beda, tetapi Sylvester adalah pihak yang selalu memburu klien kami agar tunduk, taat, dan patuh pada proses hukum, bahkan menyatakan 1000% tersangka, 1000% terdakwa, 1000% terpidana. Nyatanya dia malah yang justru. Dan bukannya nyari teman, kita harus ya equal lah. Kalau dia mau mengatakan klien kami itu akan jadi tersangka. Dan terdakwa dan kemudian dipidana, hadapi dulu proses hukum dan taati sehingga dia dengan sukarela mengeksekusi dengan menyerahkan diri kepada kejaksaan. Kasihan nih, kejaksaan hari ini seperti ya dilempar kotoran oleh Sylvester Matutina. Seolah-olah negara kalah melawan Sylvester Matutina. Tumben sekarang Anda bela aparat penegak hukum, biasanya Anda tidak percaya tidak pada dalam mereka. konteks membela atau tidak. Kalau ada sesuatu yang sudah harus dilaksanakan seperti eksekusi, semua sepakat, aturannya juga jelas, harus dilaksanakan. Mana mungkin kita kemudian menyatakan, aparat tidak boleh mengeksekusi, karena itu kewenangannya dan tugasnya, kecuali dalam konteks ya penyelidikan penyidikan masih ada perbedaan pandangan mana yang benar mana yang salah. Ini sudah putusan dan putusan sudah diuji oleh judik juris Mahkamah Agung, dan apakah putusan judik juris Mahkamah Agung bisa dikesampingkan dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Jadi sebenarnya begitu. Anda ini meminta menunda pemeriksaan itu untuk buying time sambil bargainingnya dengan Silver itu atau bagaimana? Tidak, dalam konteks secara administratif memang ada hal yang memang belum bisa dipenuhi, dan karenanya kami mengajukan surat urusan berkaitan dengan kegiatan dari para saksi dan juga terlapor yang belum bisa memenuhi pada jadwal yang ditetapkan. Tetapi tidak semuanya loh. Bahkan klien kami, Abraham Samad, nanti akan hadir Rabu dalam kerangka untuk memenuhi panggilan diambil keterangannya sebagai saksi terlapor. Sesuai jadwal? Iya, sesuai jadwal. Artinya tidak semuanya kemudian menganggap ini bagian dari buying time. Yang kedua, ini kan hak. Sebagaimana Saudara Joko Widodo pernah mengambil hak ini untuk tidak datang, dan bahkan minta penyidik datang ke Solo untuk diperiksa di Solo dengan alasan tidak bisa keluar kota, dengan alasan sakit. Pada saat yang sama penyidik Joko Widodo ini justru hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia dan hadir di reuni di luar kota ini. Jadi di Yogyakarta. akan ada di mana nanti? Jakarta atau di Jogja kira-kira 1 minggu ke depan? Banyak ya, agendanya ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, tapi kami tidak tahu detailnya. Yang jelas pada waktu tapi nggak minta penyidik datang ke Jogja kan? Bisa saja nanti kalau memang agendanya begitu, kita mau uji. Bahkan respons yang diperminta sekali-kali penyidik akan diminta datang ke Bali di sana, di Sumatera Utara, agar ada asas persamaan di muka hukum. Gitu. Anda rencanakan bersama teman-teman dalam kurun waktu 1 minggu ke depan? Tidak sedang kami rencanakan, tetapi klien kami sudah ada agenda, dan ini berkaitan dengan satu perayaan yang sifatnya sakral bagi negara kita, dan kami tidak bisa menghalangi. Mereka bertanya kepada kami, bagaimana Pak, di jadwal sudah ditetapkan oleh penyidik, kami ada agenda lain, ini juga ada rangkaiannya dengan peristiwa kemerdekaan. Ya sudah, kita akan komunikasikan. Terus bagaimana Pak, kalau kami ada agenda yang sifatnya penyampaian pendapat di muka publik, tapi waktunya berbeda dengan penyidik? Enggak apa-apa, seperti malam ini, Roy Suryo Kurnia itu akan hadir di dalam sebuah acara program TV nasional, dan mereka meminta izin kepada kami, ya kami izinkan. Tapi kan diundang media sama diundang penyidik beda urusannya. Nah karena itulah, karena kalau diundang media itu adalah bagian dari hak berpendapat. Sementara penyidik ini kan kaitannya dengan penyelidikan, bahkan ditingkatkan penyidikan. Kewajiban loh datang. Kalau diundang media hak untuk datang atau tidak datang. Tapi penyidik kewajiban loh. Bagi orang yang sedang berhadapan hukum juga punya hak untuk membela diri. Di antaranya haknya adalah kalau memang pada waktu yang ditetapkan ada kegiatan lainnya, boleh mengajukan penundaan, dan biasa tuh reschedule. Tetapi yang menjadi soal adalah untuk yang hal seperti ini masih terus ya, seumpama dipersoalkan hanya melakukan penjadwalan ulang karena perayaan 17 Agustus, tapi sampai hari ini Sylvester Matutina nggak dieksekusi. Kok balik ke Silver lagi? Karena dia adalah bagian pendukung Saudara Joko Widodo yang selalu menuntut klien kami tersangka, terpidana, dan pasti akan masuk penjara. Pada saat yang bersamaan kubu Saudara Joko Widodo itu
tidak mentaati hukum. Dan ini pasti ya, ini akan mencederai marwah hukum, bahkan ini mendelegitimasi institusi-institusi Jangan-jangan ini negara. bagian dari strategi Anda ketika kemudian Silver tidak masuk juga, Anda akan jadikan itu sebagai bagian dari tameng Anda bahwa nggak mungkin klien kami bisa masuk, orang dia saja nggak masuk. Tafsir dari strategi bagi seorang advokat itu biasa, tapi yang tidak boleh adalah seorang advokat mengomentari ya kinerja sejawat advokat itu melanggar kode etik. Beliau Kayak gitu. maksudnya? Saya tidak bisa sebut nama, tapi yang jelas kita menghormati siapapun yang sedang menjalankan kode etik profesi sebagai advokat. Dan kalau kita bicara representasi saudara Joko Widodo dalam konteks hukum adalah advokatnya yang mendapat surat kuasa. Walaupun orang itu mendukung Jokowi hidup mati, ya pecah gesang dari Pak Jokowi, tetap saja di muka hukum tidak punya kepentingan, tidak punya ya alas hukum, tidak punya kewenangan bertindak untuk dan atas nama kepentingan saudara Joko Widodo. Ya, ini urusan Polda dulu. Kalau saya sampai lupa mau nanya apa. Kalau misalnya sebelumnya Anda selalu bicara tentang gentle dong, datang dong. Kenapa tidak Anda buktikan klien Anda gentle, datang sesuai dengan Roy tanggal Suryo pemeriksaan? sudah pernah datang gentle dan memenuhi. Kurnia Teodori juga sudah pernah, Rismond Sianipa dan yang lainnya juga pernah. Dan kami melihat presiden saudara Joko Widodo pernah tidak memenuhi panggilan. Dan kami ingin menguji apakah kalau kami menggunakan hak yang sama nanti akan ditafsirkan berbeda. Kalau ternyata ditafsirkan sama, ya sudah berarti equality before the law. Tapi kalau ternyata kami dipersoalkan, oh memang hukum ini hanya untuk saudara Joko Widodo. Hak hukum yang diatur dalam KUHP kalau dipergunakan oleh klien kami dipersoalkan, sementara kalau digunakan oleh saudara Joko Widodo, penyidik begitu melayani dengan baik, bahkan datang ke Solo hanya untuk mem-follow up daripada permintaan saudara Joko Widodo karena dia ada uzur tidak bisa hadir saat diperiksa di Berarti Polda Metro strategi Jaya. ini ada strategi menguji aparat penegak hukum. Oh begitu? tidak, itu kan tafsiran kami terkait kondisi faktual. Kalau terkait strategi, setiap advokat tidak akan pernah menyampaikan Sebentar, strategi. ternyata itu dianggap tidak menguntungkan. Karena lebih menguntungkan untuk kemudian membeli waktu yang lebih panjang Kami tidak begitu. pernah memberikan pertimbangan untung rugi dalam konteks dalam konteks mengambil kebijakan memenuhi apa yang menjadi atensi klien kami untuk mengajukan proses penjadwalan ulang. Dan tafsiran tentang apakah penjadwalan itu secara subjektif oleh penyidik bisa diterima atau tidak, kami husnuzon. Karena ada komunikasi dari penyidik yang meminta kapan kami jadwal bisa sehingga penyidik bisa memeriksa kami. Itu adalah tafsiran yang menurut kami penyidik pun bisa menerima apa yang menjadi pertimbangan dan alasan hukum bagi klien kami untuk tidak memenuhi undangan di jadwal yang sudah ditentukan. Namun demikian persoalan yang sedang dihadapi ini kan bukan ansih soal orang diperiksa tentang apa yang dia ketahui, dia lihat, dia alami sendiri tentang suatu peristiwa. Tetapi ada semacam teror publik yang hendak dibangun dengan menarik siapapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyampaian pendapat di Solo dan Siapa Yogyakarta. yang mau bangun teror publik ini? Ya, dalam hal ini penyidik melalui pemanggilan sejumlah orang-orang. Kan tugas penyidik untuk meminta keterangan. Dari sisi kewenangan iya, tetapi dari sisi pilihan siapa yang akan dipanggil itu tentu sangat subjektif dan itu bisa kita tafsirkan. Dan kami berpendapat tentang itu. Misalnya ada suatu kasus pencurian ayam di pasar, ada orang jualan cabai begitu. Orang jualan cabai ikut diperiksa padahal walaupun dia di pasar dia tidak ada kaitannya dengan pencurian ayam tadi. Nah, itu sebentar, kan maksudnya Anda lebih tahu strategi penyidik untuk mengumpulkan informasi. tidak, dibanding kami penyidik itu sendiri? menafsirkan apa yang dilakukan oleh klien kami tidak masuk kategori beberapa di antaranya saksi yang harus dihadirkan. Tetapi ketika ini dihadirkan, apalagi tadinya hanya 5 naik menjadi 12 terlapor, yang 5 sebelumnya sudah diakui oleh kuasa hukum Jokowi dengan sejumlah inisial. Begitu dikonfirmasi kepada saudara Joko Widodo tidak mau tanggung jawab, tidak sebut nama, bahkan 12 orang pun tidak ada satu pun disebut oleh Jokowi. Kami kan bertanya-tanya apa kewenangan penyidik yang menerima laporan delik aduan yang itu kewenangan menuntutnya sangat subjektif tergantung korban. Karena apa? Hanya korban yang tahu siapa yang mencemparkan dirinya, siapa yang merendahkan dirinya. Tidak bisa kemudian penyidik rasa-rasa seolah-olah dia menjadi saudara Joko Widodo selaku korban lalu menetapkan Abraham Samad, Anda yang kemudian dianggap sebagai terlapor dalam konteks pencemaran ini. Roy Suryo, Anda yang kemudian menjadi terlapor dalam konteks ini. Kemudian Kurnia Teodori, Anda yang menjadi terlapor. Nggak bisa begitu. Karena Disampaikan nggak ke penyidik semua keberatan Anda itu? Kami belum punya kesempatan untuk menyampaikan langsung. Karena tidak ketemu kan? Bukan, dalam konteks ya, pengumuman itu kan baru diumumkan kepada kami. Dan itu pun hanya tembusan. Tapi yang kami tafsirkan adalah kenyataan bahwa ada wawancara media kepada saudara Joko Widodo ketika ditanya siapa yang dilaporkan tidak menjawab, hanya melaporkan peristiwa. Itu yang kami curiga. Kalau ya itu deliknya delik umum, peristiwa yang dilaporkan misalkan ada pencurian. Pencurian siapa? Nah, tolong Pak penyidik cari, kami tidak tahu. Nggak apa-apa. Pembunuhan siapa? Kami juga tidak tahu. Tolong cari gitu. Ini orangnya lari misalnya gitu. Ini kan pencemaran dan dia sudah tegas menyatakan saya merasa direndahkan serendah-rendahnya, saya merasa dihinakan seadanya, menuduh ijazah saya palsu. Sebut wonge kuwi sopo gitu. Itu orang itu siapa? Limitatif. Dengan dasar itulah penyidik dan jaksa penuntut umum punya kewenangan menuntut. Kenapa? Delik aduan itu kewenangan menuntutnya bukan ada pada negara, tapi pada korban. Ketika korban melepaskan, hilang. Tetapi kalau korban tidak melepaskan sampai vonis seperti Sylvester Matutina, nggak bisa dengan dalih sudah berdamai Sylvester Matutina mau jalan-jalan terus. Karena apa? Itu sudah vonis, sudah inkrah. Iya, gitu. Pak Jokowi itu harus menyampaikan ke penyidik atau di depan publik?
Harusnya yang awal kepada penyidik, dan yang kedua sebagai bentuk transparansi dan kejujuran juga sampaikan kepada publik. Ya, tidak harus sampai kedua dong ya. Yang pertama sudah cukup. Yang pertama tidak dilakukan dan itu dikonfirmasi oleh Humas. Bagaimana Anda tahu itu tidak dilakukan? Nah, Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan ya bahwa saudara IRH CW ini hanya melaporkan peristiwa 26 Maret di sekitar Karet ya, yang ada di Jakarta Selatan tentang sebelah video, ada 24 video. Tidak juga disebutkan dia mengadukan sebelah nama. Karena itu kan kembali kepada saudara Joko Widodo. Ayo dong sebut saja nama biar gak gaduh kita. Biar saya bisa batasi kepada klien-klien kami. Oh, Anda yang kasusnya pencemaran. Oh, Anda memang tidak dilaporkan Jokowi, tapi Anda dilaporkan penghasutan. Yang laporin Anda Lecumanan, yang melaporkan adalah Andi Kurniawan, yang melaporkan adalah Maret Sueken, ya Samuel Sueken. Jadi jelas gitu. Maafkan kalau ada asumsi yang mengatakan kenapa Anda buying time, karena sebenarnya lebih mudah membangun narasi di publik daripada kemudian mengklarifikasi kepada aparat penegak hukum. Komentarnya? Yang pertama, kita lihat aparat kita itu tidak secara jujur menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat yang terikat dengan norma. Indikatornya apa? Tidak jujur. Indikatornya. Kalau yang dilaporkan ini hanya 160 KUHP tentang penghasutan, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang kebencian dan permusuhan, atau 28 ayat 3 tentang kabar bohong, atau pasal 32 dan 35 tentang manipulasi Undang-Undang ITE yang itu ancamannya sampai 12 tahun, nggak ada masalah, kan itu delik umum. Maka penyelidik yang punya kewenangan untuk menentukan siapa si biang kerok dari dugaan tindak pidana dari perkara itu. Tetapi di kasus ini kan ada pasal yang limitatif, berapa itu? 310 KUHP, 311 KP dan 27A Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan menyerang kehormatan melalui sarana ITE. Yang ini tidak bisa kemudian penyidik mengambil alih fungsi seorang korban, kemudian dia meraba-raba kayak ini deh yang mencemarkan Pak Jokowi, kayak ini deh yang kayaknya memfitnah. Nggak bisa. Nah, itu yang kita uji begitu loh. Karena itu kalau memang mau jujur sebutkan saja dari 12 orang ini mana yang ini terlapor laporan Jokowi, mana yang ini laporan dari Samuel Sueken ya, Lecumanan juga Andi Kurniawan, sehingga menjadi jelas. Apalagi sebelumnya ini kan 6 laporan, 2 gugur. Artinya apa? Artinya ini ada satu perkara yang naik yang semestinya harusnya dipisah tetapi dicampurkan, dan karena dicampurkan itulah menjadi tidak jelas mana yang delik aduan yang harus disebutkan, mana yang delik umum, dan akhirnya dengan narasi peristiwa itulah saudara Joko Widodo bisa bersikap pengecut, tidak berani sebut nama walaupun belakangan muncul nama Abraham Samad sebagai terlapor dari kasus yang dia laporkan. Jadi menurut Anda disinilah buktinya bahwa aparat berpihak? Ya, itu indikator yang bisa kita baca. Kasusnya. Nah, bukan masalah akhirnya. Nah, kalau kita bicara keadilan itu tidak di ujungnya tapi prosesnya. Kalau dalam prosesnya saja kita sudah membaca ada ketidakadilan, apakah kita mau berharap pada ujung dari akhir proses ini begitu? Ini bisa dianggap juga sebagai upaya Anda membangun narasi bahwa sejak awal aparat tidak ada keadilan dan membangun narasi bagi advokat itu biasa, bagi kubu Jokowi juga selalu membangun narasi. Kami juga membangun narasi, kan? Tapi soalnya adalah mana narasi yang secara aktual sesuai dengan norma, sesuai dengan fakta dan reasonable begitu. Dan itu yang sedang kita uji kepada publik, biarlah publik yang akan menilai nanti. Artinya ketika narasi itu Anda bangun karena Anda sudah tahu akhirnya akan seperti apa. Jadi dari awal sudah dibangun sehingga nanti tidak akan juga terjadi demikian. Ada kriminalisasi begitu. Tidak juga demikian. Kami berharap karena dengan narasi yang dibangun kontrol ini, jadi penyidik yang tadinya melenceng bisa lurus lagi. Penyidik yang tadinya merasa menjadi pribadi Jokowi kemudian menyebutkan nama-nama yang dianggap itu terlapor dari saudara Jokowi, segera mengembalikan kepada saudara Jokowi, Pak dari 12 ini mana loh, biar kami juga punya tanggung jawab. Jangan sampai nanti yang diadu domba seolah-olah kita masyarakat dengan saudara penyidik. Jadi percaya, Anda menganggap tidak adil begitu? Saya tidak melihat ketidakpercayaan, tetapi saya melihat indikasi sesuatu yang harus kita luruskan. Nah, saya mengomentari tadi. Kalau ada yang diluruskan berarti ada yang tidak sesuai dong. Apa bedanya dengan Anda tidak percaya pada aparat kita? Beda. Kalau tidak percaya itu segala proses tidak kita ikuti. Anda boleh pilih-pilih bagian ini percaya, bagian itu tidak percaya. Kalau hal yang itu sudah sesuai track itu kita ikuti. Mana yang kemudian tidak sesuai itu yang kita kritisi. Jadi ketika kita mengkritisi kinerja institusi kepolisian, sama persis lah hari ini kita mengkritisi kejaksaan yang tidak segera mengeksekusi Silvatar Matutina, bukan berarti tidak percaya, tapi kita ingin kebaikan institusi aparat kita itu menjadi baik dan hukum benar-benar tegak, keadilan benar-benar diterapkan kepada seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. Tadi soal nama yang sekali lagi yang menjadi parameter itu soal nama. Kita itu tidak sedang mau menetapkan siapa tersangkanya, tapi kita sedang fokus 12 terlapor itu dari mana nama itu. Kan muncul kesimpulan nama itu bisa jadi dari saudara Jokowi selaku pelapor, nggak ada. Ya kan, dari kemudian pelapor. Oke lah kalau pelapor lainnya seperti Lecumanan, Andi Kurniawan sama Samuel Sueken mungkin bisa keluar nama, tapi kan nggak mungkin keluar nama yang berkaitan dengan pencemaran. Karena pencemaran itu harus pribadinya saudara Jokowi. Berarti yang lain misalnya yang berkaitan dengan 160 KUHP tentang penghasutan. Oke. Nah, yang terakhir, apakah mungkin itu keluar dari penyidik? Oke, saya tegaskan tadi, kalau keluar dari penyidik itu di delik umum yang 160-nya, laporan Lecumanan dan kawan kan oke, memang kewenangan penyidik. Tetapi kalau untuk masalah tentang pencemaran dan fitnah, itu kan yang menyatakan dirinya direndahkan serendah-rendahnya, itu adalah saudara Joko Widodo. Nggak bisa. Nah, hari ini kita mau bernarasi, kan ini masih pelapor, kecuali nanti tersangka. Nggak bisa begitu, justru dari terlapor. Asumsi semua kan? Bukan begitu. Jadi kalau memang secara hukum,
orang-orang 12 ini tidak dilaporkan oleh saudara Joko Widodo, berarti Jokowi nggak bisa menuntut. Karena berarti dia sudah melepaskan haknya. Karena ini adalah delik aduan. Sekali lagi delik aduan. Apakah begini? Kemudian kami, mohon maaf ya, seuzon ya, berprasangka buruk. Jangan strateginya Jokowi hanya setengah jalan, habis itu dia cabut, dibiarkanlah laporan yang lainnya bertarung dengan kami. Deliknya nggak butuh lagi ijazah, karena apa? Sudah menjadi delik umum, penghasutan. Lalu yang dipersoalkan, kebencian, permusuhan kepada individu, kelompok, golongan, dan seterusnya. Akhirnya apa? Inilah yang saya khawatirkan terjadi. Gus Dur dan Bambang Tri Jilid 2 diadili, divonis, tetapi tidak pernah ada ijazah aslinya. Tapi sampai kapan Anda akan mengulur waktu ini? Saya tidak mengulur waktu. Kami sedang melakukan upaya hukum untuk membela klien kami. Itu upaya hukum ya? Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Dan saya mau tegaskan bahwa kalau nama itu muncul dari penyidik, bukan itu yang kami inginkan. Tapi yang kami inginkan dari kejujuran saudara Joko Widodo.